Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ananda kelas 3B Fatimah. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ananda, kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Ananda, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu tema 3, mengenal benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran 2 dan 3. Materi yang insya Allah akan kita pelajari hari ini yaitu pembelajaran 2 dan 3. Untuk pembelajaran 2, kita akan belajar pertama, benda dari kayu. Kedua, melakukan praktik musyawarah. Ketiga, melempar dan menangkap bola. Untuk pembelajaran ketiga, kita akan belajar pertama, benda dari kertas. Kedua, satuan panjang pada alat ukur. Benda terbuat dari kayu. Untuk benda, ada yang terbuat dari kayu. Nanti Ananda bisa baca di halaman 13 sampai 14. Untuk teks yang akan dibaca, Ananda akan menemukan kosakata baru. Nanti Ustazah akan memberikan tugas setelah Ananda membaca teks tersebut, yaitu menjawab pertanyaan. Selanjutnya kita akan belajar ayo membaca, mengenal fungsi hutan. Sekarang kita akan belajar fungsi hutan. Ana dan teman-temannya tinggal di desa. Di dekat desa mereka terdapat sebuah hutan. Ada banyak jenis pohon di dalam hutan tersebut. Salah satu fungsi hutan adalah menyerap air hujan. Hutan dapat menyimpan air dalam jumlah banyak. Jika hutan gundul, aliran air menjadi terganggu. Hal itu menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadilah banjir yang menggenangi permukiman penduduk. Kebutuhan benda yang terbuat dari kayu terus meningkat. Akibatnya, kebutuhan bahan kayu juga terus meningkat. Setiap tahun, banyak pohon ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan itu disebut penebangan liar. Jika terus-menerus ditebangi, makin lama jumlah pohon di hutan makin sedikit. Bagaimanakah cara mengatasi masalah tersebut?
Sekarang kita akan belajar melakukan praktik musyawarah. Suatu masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah adalah pembahasan bersama yang bertujuan untuk mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Jadi kalau kita ingin mencapai keputusan dalam masalah, kita bisa melakukan musyawarah. Musyawarah disebut juga tukar pikiran atau perundingan dengan tujuan untuk mencapai persetujuan. Jadi musyawarah ini biasanya lebih dari satu orang karena akan melakukan tukar pikiran. Pada teks tadi yang kita baca ada pertanyaan. Kegiatan itu disebut penebangan liar. Jika terus-menerus ditebangi, makin lama jumlah pohon di hutan makin sedikit. Bagaimanakah cara mengatasi masalah tersebut? Nah, dari pertanyaan tersebut, kita bisa melakukan praktik musyawarah. Nanti Ananda akan diberikan tugas untuk melakukan praktik musyawarah. Insya Allah nanti Ustazah jelaskan. Sekarang kita akan belajar permainan bola kayu. Kayu digunakan sebagai bahan baku untuk membuat benda. Kayu bisa digunakan untuk membuat benda. Bendanya diantaranya salah satunya kursi, kemudian ada juga meja, lalu juga lemari. Kayu juga bisa untuk membuat alat permainan. Ini adalah permainan bola kayu. Kayunya bisa dibuat menjadi bola. Kemudian juga pemukul. Bola dan pemukul terbuat dari kayu. Begitu juga gawangnya. Gawangnya juga terbuat dari kayu. Nanti cara bermainnya, bola dipukul oleh pemukul, kemudian bola akan masuk ke dalam gawang. Selanjutnya kita akan belajar melempar dan menangkap bola. Ini adalah gerakan dasar melempar bola, kemudian menangkap bola. Untuk gerakan kombinasinya, ini adalah kombinasi melempar dan menangkap bola. Untuk melempar bola, ini adalah aktivitasnya, bisa dilihat pada gambar. Kemudian menangkap bola juga ini adalah aktivitas untuk menangkap bola. Untuk gerakan kombinasi bisa kita lihat, ini adalah campuran gerakan melempar dan menangkap bola. Biasanya dilakukan oleh pasangan. Kemudian kita akan belajar mengidentifikasi informasi dalam teks. Tadi kita sudah belajar benda-benda yang terbuat dari kayu. Sekarang kita akan belajar benda-benda yang terbuat dari kertas. Kertas awalnya untuk proses pembuatannya yaitu diawali dengan pohon. Pohon ditebang, kemudian setelah ditebang akan dibawa oleh kendaraan. Nanti kendaraan akan membawa pohon atau batang kayu ke pabrik. Ini adalah pabrik kertas. Di pabrik kertas untuk pengolahan menjadi kertas, yaitu pertama batang kayu dibersihkan kulitnya.
Jadi kulitnya dibersihkan dulu, batang kayu pada bagian kulitnya, kemudian dipotong-potong sebesar tempat korek api. Kemudian yang ketiga, potongan kayu yang sudah dipotong tadi dipanaskan hingga menjadi bubur atau pup. Setelah dipanaskan, nanti bubur kertasnya dicampur dengan air, kemudian dibentangkan dalam sebuah mesin, diayak dan diperas hingga kandungan airnya habis. Nanti kalau sudah kering, akan meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Serat selulosa tadi digiling hingga pipih sehingga menghasilkan lembaran kertas. Nanti akan dikumpulkan oleh mesin sehingga terbentuk menjadi gulungan kertas raksasa. Nanti gulungan kertas tersebut dipotong menjadi lembaran kecil sesuai dengan kertas yang kita hendaki untuk ukurannya. Sekarang kita akan belajar hemat kertas, selamatkan hutan. Dalam penggunaan kertas, kita sebagai manusia bisa menghemat kertas untuk menyelamatkan hutan. Untuk upayanya, ternyata 1 ton kertas setara dengan 17 batang pohon dan 3 kubik lahan penampungan kertas. Jika kita mendaur ulang kertas, akan lebih menghemat air daripada mengolah kertas yang baru. Jadi lebih baik daur ulang. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan 200 ton kertas daur ulang per tahun, kita dapat menghemat 3.700 pohon. Selanjutnya, yang keempat, 1 orang rata-rata menghasilkan kira-kira 1 kg sampah setiap harinya dan terus bertambah. Sampah ini termasuk juga kertas. Jadi kalau kita tidak menggunakan kertas, kita akan menghasilkan sampah. Kemudian yang kelima, membakar sampah tidak menyelesaikan masalah karena menimbulkan polusi yang lain. Apalagi kalau di dalamnya terdapat limbah B3. Limbah B3 adalah bahan berbahaya dan beracun. Tadi Ustazah menyampaikan tentang 1 ton. Jadi 1 ton itu adalah bila 1 rim kertas itu ada 400 rim kertas, itu setara dengan 1 ton. Ini adalah percakapan antara 3 teman yang berupaya untuk menghemat kertas. Yang pertama menyampaikan, setiap tahun ajaran baru aku selalu diminta ayahku untuk dibelikan buku baru. Mulai sekarang aku akan menggunakan buku lama yang belum terpakai. Kemudian yang anak kedua, kalau aku akan menggunakan kertas yang bisa digunakan. Misalnya aku akan menggunakan kertas 2 sisinya. Sedangkan anak yang ketiga akan menghemat kertas. Nah, itu adalah cara upaya menghemat kertas. Sekarang kita akan belajar mengidentifikasi satuan panjang. Ini adalah gambar pohon yang memiliki tinggi yang berbeda-beda. Nanti pada pohon tersebut kita bisa mengukurnya dengan alat ukur. Kemarin kita sudah mempelajari alat ukur, tapi namanya belum kita ketahui. Yang pertama yaitu Ustazah sampaikan meteran roll, kedua meteran saku, ketiga meteran pita. Ini adalah alat ukur panjang. Selanjutnya satuan panjang. Satuan panjang
sebelumnya kita sudah pelajari, yaitu salah satunya adalah sentimeter. Sekarang ada tugas. Tugas yang pertama adalah menjawab pertanyaan. Tadi sudah kita pelajari pada pembahasan berikut, yaitu ini. Benda terbuat dari kayu. Tadi Ustazah menyampaikan Ananda untuk membaca teks. Nanti pada teks tersebut insya Allah Ananda akan bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian untuk tugas kedua adalah praktik musyawarah. Untuk praktik musyawarah tadi Ustazah sudah jelaskan pada pembahasan tadi. Ananda bisa melakukan atau mempraktikkan musyawarah. Nanti bisa musyawarah dengan umi atau saudaranya. Selanjutnya kita akan belajar pembahasan ketiga, yaitu alat ukur. Alat ukur tadi juga sudah kita bahas, yaitu pada pembahasan berikut. Nanti pada soal pertama itu adalah satuan panjang. Nanti Ananda jawab satuan panjang yang Ananda ketahui saja. Minimal 3 ya Ananda. Yang Ananda rasa asing dari tangga satuan panjang pada layar tidak usah dipakai. Yang sering didengar saja atau yang sebelumnya sudah diketahui. 3 saja ya Ananda. Kemudian untuk soal kedua, pada benda tersebut apa alat ukurnya untuk mengukur panjangnya. Nanti Ananda bisa menggunakan atau menulis salah satu alat ukur yang ada di layar. Selanjutnya sudah selesai, kita akan tutup. Demikian untuk pembelajaran hari ini, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sekarang kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa